Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu mengingatkan tentang 3M. Memakai masker dengan benar, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dengan sabun agar kita terhindar dari bermacam-macam penyakit. Baik anak-anak, mari kita belajar bersama Bu Yayu. Silakan simak video berikut ini. Pembelajaran kita hari ini tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Kompetensi dasar 3.7 untuk pengetahuan, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Untuk keterampilannya 4.7, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. Siswa dapat menyebutkan informasi penting yang ada pada teks bacaan. Siswa dapat membuat kesimpulan dari teks bacaan. Selanjutnya, tentang pikiran utama. Anak-anak sudah pernah Ibu jelaskan pada pelajaran kita pada tema 1 tentang pikiran utama. Kali ini Ibu akan menjelaskan kembali. Yang dimaksud dengan pikiran utama adalah ide pokok yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Pada buku kalian halaman 123 pada buku LKS yang berjudul Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim dan Agraris. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Sejak dahulu kala, Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Data Food and Agriculture Organization atau FAO 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Penghasil utama rumput laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara itu, kawasan penghasil tuna berfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Dari angka ini, hanya sekitar 10% yang saat ini telah dieksplorasi dan dimanfaatkan. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan
Beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Saat ini, jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi, menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antara daerah antar pulau. Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisah dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik dengan menyediakan berbagai pilihan moda angkutan seperti kereta api, transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan pemindahan penduduk antar pulau. Dalam bacaan teks ini ada 4 paragraf ya Nana. Baik, lanjut. Dari bacaan yang kita baca tadi, kita akan menentukan pikiran utama dari setiap paragraf. Pada paragraf pertama, pikiran utamanya yaitu keuntungan letak geografis Indonesia. Informasi pentingnya, sejak dahulu Indonesia selalu ramai oleh kapal-kapal perdagangan. Sumber daya yang disimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat berpotensi. Indonesia menyimpan potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Pada paragraf kedua, pikiran utamanya yaitu Indonesia juga merupakan negara agraris. Informasi pentingnya ada 3, yaitu hasil perkebunan atau pertanian Indonesia antara lain kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu. Biji coklat, tembakau, dan aneka rempah-rempah merupakan hasil pertanian yang harus diekspor karena banyak diminati negara lain. Yang ketiga, potensi maritim dan agraris di Indonesia semua berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Pada paragraf ketiga, maksud Ibu yaitu pikiran utamanya peran penting sistem komunikasi. Informasi pentingnya juga ada 3 di situ. Saat ini jaringan komunikasi telah dibangun sehingga menjangkau wilayah terpencil di Indonesia. Jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi. Yang ketiga, jaringan komunikasi juga menyatukan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah. Pada paragraf keempat yang terakhir yaitu untuk pikiran utamanya peran penting transportasi. Ada 2 informasi pentingnya, pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. 2, pemerintah membangun sistem transportasi baik transportasi udara, darat, atau laut yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perjalanan. Berdasarkan tabel di atas, kita dapat menarik kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menjadi negara maju. Kondisi serta letak geografis Indonesia membuat Indonesia tidak hanya disebut negara strategis, tetapi juga negara yang kaya akan sumber daya alam.
Pemerintah harus selalu mendukung potensi ini dengan mengembangkan sistem transportasi dan komunikasi untuk meningkatkan ekonomi sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat juga meningkat. Baiklah anak-anak, terima kasih pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada kalian dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.